Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mempelajari metode Simplex yang direvisi. Sebenarnya metode Simplex yang direvisi itu sama dengan metode Simplex yang lain. Bedanya cuma, jadi metode Simplex direvisi itu dia menghitung yang dibutuhkan saja. Tidak semuanya dalam satu tabel dia dihitung semuanya. Tidak. Jadi yang dibutuhkan apa, yaitu yang dihitung. Misal saja, ketika kita sudah punya solusi awal, kemudian kita akan uji optimalitas, maka karena awal mungkin nggak terlalu hitungan ya, kita langsung lihat saja di rumusnya itu ya, sudah dapat. Tetapi ketika di suatu iterasi gitu ya, kita akan menggunakan uji optimalitas, maka kita akan melihat koefisien Z di fungsi tujuan untuk variabel non basis. Maka kita akan menentukan yang variabel non basis yang mana. Kita sudah tahu itu karena ada variabel basisnya kan. Nanti non basis sudah ada, tinggal kita ngitung koefisien variabel non basis di fungsi tujuan. Kita hitung itu dengan menggunakan rumus yang tertentu gitu ya. Nanti kita ada itu nanti ya. Jadi kita gunakan rumus itu untuk menentukan koefisien fungsi tujuannya untuk variabel non basis saja, yang lain enggak dihitung. Kemudian setelah kita dapatkan, kita cek apakah optimal. Kalau belum, berarti kita sudah bisa menentukan variabel yang akan masuk. Kemudian untuk variabel yang keluar, kita akan mencari rasio, baru kita akan hitung ruas kanannya. Kemudian kita hitung juga kolom pivotnya, di nilai-nilai di kolom pivotnya. Itu seperti itu kira-kira. Oke, tapi sebelumnya untuk menguatkan pengertiannya, maka nanti akan saya jelaskan ketika kita menggunakan rumus dan ketika di tabel dibandingkan dan hasil ketika kita menggunakan tabelnya. Oke, tapi nanti ya kita mulai dengan ini. Model dari program linear seperti ini, jadi maksimalkan Z dengan Z sama dengan CX, itu transpose itu ya. Oke, dan syarat AX sama dengan B, dan syaratnya AX sama dengan B dan X nya positif atau sama dengan 0. Ini C transpose nya, CXB dan 0 adalah vektor. Kemudian ini bentuknya vektornya X, yaitu sama dengan N. Lalu B sama dengan M, 0 nya itu sama dengan sebanyak X nya itu. Kemudian A adalah matrik dengan ordo M kali N. Di sini kita akan, kan ketika kita sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa variabel basis itu sebanyak kendalanya. Nah, di sini Anda lihat eliminasi terhadap variabel non basis, sehingga kita akan memperoleh M bersamaan dengan M variabel basis. M bersamaan maksudnya banyaknya kendala tadi adalah M, yaitu B tadi sebanyak M, maka kita punya M bersamaan dengan M variabel basis gitu ya. Jadi yang non basisnya kita hilangkan gitu ya. Kita buang karena dia bernilai 0, non basis bernilai 0, sehingga bisa kita abaikan gitu ya. Sehingga yang kita punya hanya variabel basis yang sebanyak M saja. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi kan AX sama dengan B ya. Nah, A sudah kita ambil, yang non basis kita buang, sehingga tinggal B saja. XB adalah variabel basisnya. Nah, itu jadi variabel basis XB itu XB, X B1, XB2 sama dengan XBM gitu ya. Kan ada M bersamaan, maka ada M variabel basis gitu ya. Oke. Jadi ini untuk X yang tertentu saja, yaitu yang dia adalah variabel basis, maka diambil B-nya sehingga dia menjadi diambil di A-nya tadi yang bersesuaian dengan variabel basisnya di kolomnya itu, sehingga kita punya B gitu ya. Jadi eliminasi kolom-kolom untuk koefisien variabel non basis dari A yang diperbesar dengan I.
A yang diperbesar dengan I ya. Jadi kolom-kolom itu kita hilangkan sehingga kita punya B ya. Ini matrik basisnya seperti ini. Matrik basis adalah ukurannya M kali N dan dia adalah sudah dilakukan eliminasi dari matrik A yang sudah dibesar dengan I ini adalah B-nya, matrik basisnya, matrik tempat variabel basis berada. Oke. Kolom-kolom dari B dapat ditempatkan dengan urutan yang berbeda sesuai dengan jalannya metode simplex, yaitu ada variabel masuk dan variabel keluar. Ini disesuaikan dengan posisi itu nanti kolom-kolom dari B, dari matrik basisnya. Solusinya tadi kita punya A X sama dengan B, atau A yang dibesar dengan I dan X yang diperbesar dengan slack variabel tambahan dan dikalikan X yang sudah berbesar itu ya, itu sama dengan B. B-nya tetap ya. Kemudian kita hilangkan kolom-kolom untuk yang non basis sehingga kita hanya punya matrik basis B, maka B XB sama dengan B kecil, itu ruas kanan. B kalikan XB di matrik basis dikalikan dengan vektor basis, solusi basis, maka sama dengan ruas kanan. Kalau kedua ruas itu dikalikan dengan min B, dikalikan dengan B inverse, maka kita punya XB adalah B inverse B. Jadi XB itu adalah variabel basis, nilai variabel basis adalah B inverse B. B inverse kalikan dengan B atau ruas kanan. Ya. CX adalah vektor yang unsurnya koefisien fungsi tujuan yang 0 untuk variabel slack itu ya, bagi unsur-unsur XB yang bersesuaian. Maksudnya XB-nya itu adalah variabel basis, maka dia punya koefisien di Z. Katakanlah X, misalkan saja X adalah variabel basis, maka X punya koefisien di Z, misalkan Z sama 2X plus 3Y. Maka 2 itu adalah CB-nya untuk X. Sehingga kita bisa menghitung nilai fungsi tujuan untuk solusi basis itu adalah Z sama dengan CBXB. Karena variabel basisnya adalah tadi X, maka kalikan 2X, X-nya punya nilai yaitu B inverse B tadi kan, maka kita bisa mengalihkan, kita dapat hasilnya yaitu CB B inverse B. Ini adalah untuk menentukan Z atau fungsi tujuan. B-nya tetap yaitu di ruas kanan, B kecil ada ruas kanan, dia tidak berubah. CB bergantung dengan XB-nya. XB-nya yang masuk siapa saja, yang masuk sebagai variabel basis, maka XB, CB maka diambil dari fungsi tujuan awal. Ya. Kalau slack pasti 0. Kalau artificial bisa M, bisa M, bisa min M, tergantung dari fungsi tujuannya. Kalau slack juga 0, kalau surplus juga 0. Ya. Kalau variabel keputusan, tergantung dari persoalannya. Itu CB. Kalau B inverse berarti inverse dari B, maka B adalah A yang dibesar dengan I yang sudah dibuang kolom-kolom untuk variabel non basisnya. Oke, dengan B kecil tetap ya, dia ruas kanan awal itu tidak berubah. Oke. Ini kita lihat ketika diperluas dengan slack ini ya, slacknya S1 sama dengan SM karena dia mewakili solusi setiap kendalanya, maka ada S1, S2, SM ini slack. Nah ini adalah tadi AX sama dengan B, kalau sudah diperluas menjadi A yang sudah diperbesar dengan I, augmented matrix ini ya, kemudian X ditambah dengan S sama dengan B, tetap ya, di X dan S nya dia positif atau 0 ya. I matrik identitas M kali M, karena slack itu pasti
di kendalanya dia adalah bentuknya materi identitas ketika mulai dari kendala 1, kendala 2, dan seterusnya kita urutkan gitu ya. Nolnya pasti ada 0 banyaknya X dan 0 banyak S atau stack, maka X nya sebanyak N, S nya sebanyak M, maka ada N plus M unsur untuk nolnya itu adalah vektor. Penyelesaian basis adalah penyelesaian dari M persamaan. Jadi ini penyelesaian basis adalah penyelesaian dari M persamaan. Persamaan cuma M, yaitu kendalanya, banyak kendalanya itu ya. N variabel non basis dari M plus N variabel pada X S dibuat sama dengan 0. Jadi variabel non basisnya itu sebanyak berapa? Sebanyak N. Kenapa? Karena variabelnya sebanyak X S itu berarti X nya sebanyak N, S nya sebanyak M, kemudian variabel basisnya itu sebanyak M, maka non basis berarti sebanyak N. Nah, yang sebanyak N tadi itu akan diberi nilai 0 gitu ya, untuk mempermudah itu ya, sehingga bisa kita hilangkan tadi. Oke. Nah, kita lihat contohnya, dan nanti kita bandingkan dengan tabel sintaknya gitu ya, biar untuk mempermudah. Kita lihat ini contohnya, yaitu maksimalkan Z dengan Z 3x1 plus 5x2 dan syarat x1 nya kurang dari 4, 2x2 kurang dari 12, 3x1 plus 2x2 kurang 18. X1 x2 nya positif atau 0 ya. Ini adalah persoalannya. Kemudian dengan metode simplex yang direvisi, nah ini awal kita punya informasi C. C nya adalah koefisien Z untuk variabel yang ada di sana, yaitu X1 dia punya 3, X2 dia adalah 5, maka C adalah 3 dan 5. Slacknya 0 pasti ya, 3, 5, 0. A-nya adalah 1, 0, 3, itu di kolom pertama. Kolom kedua 0, 2, 2, kita lihat di persoalan itu ya. Itu miliknya X1, 1, 0, 3, miliknya X2 adalah 0, 2, 2. Miliknya S1, dia adalah 1, 0, 0. Miliknya S2, dia 0, 1, 0. Miliknya S3, 0, 0, 1. Ini seperti di metode simplex itu ya, persis. Kemudian X nya adalah X1, X2, B nya ini ruas kanannya 4, 12, 18. Oke. S nya adalah S1, S2, S3, ini variabel stacknya. Oke. Iterasi 0. XB variabel basisnya adalah S1, S2, S3. Ini flexnya variabel stack menjadi solusi awal, solusi basis awal, maka XB isinya adalah S1, S2, S3. Oke. B-nya, Anda lihat B-nya. B-nya adalah Anda lihat di A, I itu. Anda lihat A, I. Oke. A yang dibesar dengan I, karena solusinya adalah XB itu S1, S2, S3, maka di bawah S1, di bawah S2, di bawah S3 adalah 100, itu di bawah S1, di bawah S2 adalah 010, di bawah S3 adalah 001. Ini B-nya. B-nya bentuknya identitas, maka inverse B juga bentuk identitas sama. Oke. Kita lihat solusinya. Solusinya adalah XB, dalam hal ini adalah S1, S2, dan S3. Tadi kita punya itu XB sebenarnya B inverse B. Oke, B inverse B. B inverse-nya adalah identitas, karena B-nya identitas, maka inverse-nya juga identitas. Nah, kemudian kalikan dengan B kecil. B kecil adalah ruas kanan, yaitu 4, 12, dan 18. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 4, 12, dan 18. Jadi S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 12, S3 sama dengan 18. CB adalah koefisien di Z untuk variabel basis XB. XB adalah S1, maka koefisien di Z-nya adalah 0, karena dia stack. S2 juga 0, S3 juga 0. Maka Z sama dengan, kita pilih tadi CB XB. CB ini adalah 0, 0, 0. XB-nya adalah 4, 12, dan 18. Maka kalau kita kalikan, dapatnya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat
tabel sintaknya. Nah, lihat di situ. Anda lihat yang saya beri warna merah itu, yang di dalam matik di tengah itu adalah di inverse-nya. Karena Anda lihat variabel basis adalah S1, S2, S3 yang saya beri merah itu, maka kita pilih di A yang sudah diperbesar dengan I, diperbesar dengan in augmented matrix AI itu yang di bawah S1 itu 100, S2 itu 010, S3 adalah 001. Nah, itu adalah B-nya dan juga B inverse-nya. Oke. Ini untuk iterasi yang 0, yang awal itu ya. Kalau dari tabel sintak ini sih, kita sudah tahu bahwa dia belum optimal kalau masih negatif di nilai koefisien di variabel di fungsi tujuannya, yaitu X1 dan X2. Nanti X2 akan keluar karena dia yang paling negatif. Dan rasionya maka 12 bagi 2 dan 16 bagi 2, maka S2 akan menjadi variabel yang akan keluar. X2 masuk, S2 akan keluar. Nah, kita lihat di iterasi yang pertama. Nah, itu XP-nya ya tadi dari tabel sintak tadi kita tahu bahwa S2 akan keluar dan X2 akan masuk, maka kita punya XB variabel basis adalah S1, X2 dan S3. B-nya, nah kita lihat di A yang diperbesar dengan I tadi, karena Anda lihat urutannya S1, maka dia adalah 101. Oke. X2 di tabel tadi dia adalah 0, di kendala pertama dia 0, kendala kedua itu 2, kendala ketiga itu 2, maka X2 itu adalah 022. Dan S3 itu di bawah S3 tadi, A yang diperbesar dengan ini tadi, di bawah kolom S3 itu Anda punya 001. Tadi juga di bawah kolom X2 Anda punya 022. Ini adalah B-nya. Dan B inverse-nya, ya Anda cari dari situ, Anda cari inverse-nya. Anda akan dapat seperti ini. 100, 0,5-1, dan 001. Benar nggak itu inverse-nya? Bagaimana caranya? Bahwa Anda yakin bahwa itu adalah inverse dari B. Gimana caranya? Oke, jadi caranya gampang. Ketika kita punya B inverse, kita ingin tahu dia adalah inverse dari B, ya kita kalikan. Kalau kita lihat hasilnya berapa? Iya, kalau kita kalikan B dikalikan B inverse, ya Anda dapat identitas. Jadi cara cek yang sederhana. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari XB-nya, itu S1, X2, dan S3. XB-nya itu nilainya berapa? Solusinya itu. Nilainya adalah B inverse B. B inverse kita punya, yaitu 100, 0 setengah min 1, dan 01, dan B-nya tetap, ruas kanan tetap tidak berubah, yaitu 4, 12, dan 18. Sehingga kalau kita kalikan, dapatnya adalah 466. Itu adalah solusinya ini solusinya. Kalau kita ingin cari fungsi tujuannya, CB adalah, Anda lihat, CB berkaitan dengan XB. XB adalah S1, maka di Z 0, fungsinya adalah 0. Kemudian X2, tadi kan Z sama dengan 3X1 plus 5X2, maka CB untuk X2 adalah 5, dan S3 dia adalah 0 karena dia variabel slack, maka CB adalah 050. Dan nilai Z berapa? Nah, berarti nilai Z adalah CBXB, yaitu 050 dikali dengan 466, Anda dapat 30. Nah, ini kita lihat di tabel sintaknya. Nah, dari situ. Perhatikan di situ. Variabel basisnya adalah yang merah itu, yang kolom pertama, S1, X2, dan S3. Dan di RK, ruas kanan, Anda punya 466, adalah solusinya, 466 itu, ruas kanannya. Dan Z, dia bernilai 30 di ruas kanan nanti ya, Z-nya bernilai 30. Oke. Kemudian Anda lihat di situ di bawah S1, kolom S1, S2, dan S3 itu adalah B inverse. Anda perhatikan lagi. Kalau B-nya adalah di bawah tadi di tabel awal tadi, yaitu A yang diperbesar dengan I, kemudian
di bawah S1 karena solusinya XB kan S1, di bawah S1, di bawah X2 dan di bawah S3. Itu B-nya. Kalau B inverse, Anda lihat ini yang ini Anda lihat ini ya, ini agar mudah mengidentifikasi bahwa B inverse adalah di bawah S1, di bawah S2, di bawah S3 Anda punya B inverse, yaitu 100, 0,1 dan 001. Itu adalah B inverse-nya. Jadi Anda lihat di awal dia identitas berubah menjadi 0,1. Maka sebenarnya kita bisa dapat B inverse dari posisi di situ. Awalnya identitas, kemudian akan berubah, maka dia menjadi B inverse karena apa? Kenapa berubah? Karena Anda melakukan operasi baris elementer. Jadi B inverse itu akan berubah. Tadinya B inverse identitas, dan B inverse menjadi ini, itu berubah dengan melakukan operasi baris elementer. Jadi nanti kita akan mencari B inverse tidak pakai B, tapi pakai B inverse sebelumnya. Oke. Berikutnya untuk iterasi yang kedua, XB adalah, kita lihat dari yang tadi, variabel masuknya adalah X1 karena dia masih negatif. Kemudian rasio yang terkecil adalah di S3, maka XB-nya adalah S1, X2, dan X1. Ini adalah variabel basisnya. Dan B-nya, ini kembali ke A yang dibesar dengan I, yaitu S tetap 101, X2 yaitu tadi 022, X1 berarti 103. Ini di tabel awal. Ini di tabel awal. B itu di tabel awal. Dan B inverse, Anda inversekan aja, B itu akan dapat B inverse. Nah, B inverse ini tetap letaknya di bawah S1, S2, dan S3. Oke. Kita cari fungsi nilai solusinya. S1, X2, dan X1 itu dari B inverse dikalikan dengan B inverse B. B inverse yang kita dapat itu B-nya adalah tetap ruas kanan 4, 12, dan 18 sehingga Anda punya 262. Oke. Z-nya CB-nya adalah sesuai dengan XB. S1 dia 0, X2 dia 5. Dan tadi kita punya Z sama dengan 3, X1 plus 5X2. Maka koefisien X2 di Z adalah 5, koefisien X1 di Z adalah 3. Itu 0, 5, 3 Z dan urutannya di XB. Z-nya adalah CBXB, yaitu 052 dikali dengan 262, Anda dapat 36. Kita lihat di tabel simleknya seperti itu. Oke. Jadi variabel basisnya adalah S1, X2, dan X1. XB itu ya, itu variabel basisnya S1, X2, dan X1. Kemudian di bawah S1, S2, dan S3 adalah B inverse. Anda lihat yang sapi merah itu ya, 100, sepertiga, setengah, min sepertiga, min sepertiga, 0, sepertiga. Jadi B inverse yang tadi dengan UBE menjadi B inverse yang baru. Gitu ya. Oke. Sekarang optimal belum? Nah, kalau lihat dari atas, lihat dari tabelnya, ya sudah tidak ada yang negatif. Maka dia sudah optimal. Dengan solusinya adalah S1-nya 2, X2-nya 6, X1-nya 2, dan Z-nya 36. Dengan S2 dan S3 pasti 0. Jadi ini ada kita melihat, kita gunakan tabel untuk melihat hasil dari ketika kita menggunakan metode simulasi yang direvisi ya, yaitu metode simulasi yang direvisi adalah dia menghitung yang dibutuhkan saja. Kalau belum optimal, ya dia nggak mencari nilai Z sebenarnya. Tapi karena ini untuk menyamakan, kita lihat gimana sih hasilnya antara simulasi yang direvisi dengan metode simulasi biasa dengan tabel, ya hasilnya memang sama. Oke, ini bentuk matriknya. Tadi kan Z itu ya, 1, 0. Jadi kalau dikalikan, Z ketemu dengan 1, X ketemu dengan min C. Karena kita bagi ke ruas kanan dan ruas kiri ya, jadi min C, dan slack itu 0. Kemudian X dengan A, yaitu koefisien dari X adalah A, koefisien dari S adalah identitas.
Kemudian di ruas kanannya ada 0 dan B, yaitu Anda kalikan, maka Z-nya dan sama dengan 0, dan di kenalnya ada B, ini baris pertama, dan banyak adalah baris yang kedua. Ini adalah rumus tabel simpeknya, ini adalah rumusnya. Ini rumus tabel simpek ketika iterasi pertama dan ketika iterasi sembarang iterasi. Ini adalah tabelnya, ini rumusnya. Nanti bisa Anda gunakan rumus ini. Anda lihat di situ di tabel di iterasi 0, Anda lihat di situ koefisien dari variabel semula itu adalah X. Tadi kalau berarti X1, X2 itu variabel semula, maka koefisien adalah min C. Slack dia 0. Di bawah variabel semula Anda punya A. Di bawah slack Anda punya identitas. Oke. Di persamaan Z Anda punya 0, di persamaan XB Anda punya B, ruas kanan. Nah, setelah iterasi 0, dan iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya, maka rumusnya akan berubah. Itu adalah perubahan rumusnya, Anda lihat di situ. Jadi, yang XB itu, maka baris itu dikalikan B inverse di depannya. Maka Anda punya A dikalikan B inverse di depannya menjadi B inverse A, identitas dikalikan B inverse menjadi B inverse B dikalikan B inverse di depannya, sehingga Anda punya B inverse B. Oke, jadi A ketika di satu iterasi menjadi B inverse A di iterasi selain iterasi 0. I akan menjadi B inverse, jadi B inverse nya ada di situ nanti. Kemudian ruas kanan menjadi kayak rumus tadi, XB adalah B inverse B. Oke. Dan kita lihat atasnya di baris Z. Oke. Di baris Z, kita mulai dengan yang variabel slack dulu ya, agar memudahkan. Oke. Jadi di situ CB adalah apa? Anda ingat CB? Nah ya, CB adalah koefisien di Z untuk XB, untuk variabel basisnya, itu CB, itu adalah CB-nya. Oke. Jadi di sini yang bawah, nah di baris XB itu dikalikan CB. Oke. Jadi oke lah, di variabel semula di baris XB adalah B inverse A. Maka Anda kalikan dengan CB di situ. Oke. Kalau di situ dikalikan CB, maka di B inverse juga dikalikan dengan CB. Oke. Di B inverse B dikalikan dengan CB juga. Oke. Jadi di XB itu dikalikan CB semuanya. Maka Anda punya CB B inverse A, CB B inverse, CB B inverse B. Oke. Dan Anda tambahkan di atasnya. Maka Anda punya CB B inverse A min C untuk yang variabel semula di Z itu ya. Terus CB B inverse ditambahkan ke atasnya 0, maka tetap CB B inverse. Oke. Terus yang bawahnya lagi CB B inverse B ditambah dengan atasnya 0 juga, maka Anda punya CB B inverse B. Jadi itu adalah rumus yang kita pakai. Nanti ketika di suatu iterasi yang baris X itu kalikan B inverse semuanya, Anda dapat itu. Kemudian di baris Z, nah ini adalah OBE kan, bahwa yang di baris X dikalikan dengan CB dan ditambahkan dengan di baris Z itu. Jadi CB B inverse A kurangi dengan C, CB B inverse dikurangi dengan 0, CB B inverse B kurangi dengan 0. Itu adalah rumusnya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di atas itu ya, di 1 min C 0 itu adalah baris 1, 0 A I itu baris kedua gitu ya. Oke. Jadi kita punya rumus adalah XB adalah B inverse B, Z adalah CB B inverse B atau CB XB. Oke. Ruas kanan persamaan itu di ruas kanan itu CB dan ruas kanan,
Z adalah juga ruas kanan tapi di fungsi tujuannya. Kita lihat di sini. Z XB sama dengan itu adalah 01 CB B inverse, banyak adalah B inverse. Kita kalikan menjadi 0 plus B CB B inverse B, banyak 0 ditambah dengan B inverse B, itu sehingga Z sama dengan itu, dan X nya juga sama dengan itu, yaitu Y nya CB B inverse B dan XB nya adalah B inverse B. Itu di ruas kanannya. Sekarang diimbangi persamaannya, ini 1 dan 0 itu yang Z itu ya, CB B inverse A itu yang di atas itu ya, min C, terus di sana CB B inverse, kita Anda lihat rumus tadi ya, bawahnya adalah B inverse A dan B inverse, ada kalian dengan Z, X dan S, ya ketemu dengan 1, X ketemu dengan CB B inverse A kalikan dengan X, CB inverse A min C kalikan dengan X, kemudian S diketemu dengan CB B inverse, bawahnya juga sama, jadi X kalikan B inverse A, bawahnya adalah B inverse kalikan S. Nah, sama dengan itu ya, CB B inverse B sama dengan B inverse B, ini ya. Oke. Ini adalah, nah ini di baris 1 itu ya, CB itu, ini baris keduanya. Di rumus di tampil tadi itu baris 1, ini baris keduanya. CB B inverse B adalah Z nya, B inverse B adalah XB nya itu ya. Oke. Jadi baris 1 yang baru adalah CB dikalikan baris 2 yang baru dikalikan baris 1 yang tadi itu ya. Baris 2 yang baru adalah B inverse kalikan baris 2. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan di atas tadi ya. Bahwa di rumus itu, nah ini kita lihat di sini, rumus ini ya, bahwa dari iterasi 0 itu yang bawah baris kedua kalikan B inverse, maka Anda punya B inverse A, B inverse dan B inverse B. Dan setelah dikalikan B inverse, untuk mendapatkan baris baru, baris 1 yang baru, maka tadi yang bawah itu kalikan CB, BE gini ya, bawah kalikan dengan CB dan ditambahkan dengan atasnya, itu baris 1 yang lama, sehingga Anda punya CB B inverse A min CB minus A, terus di bawah ke atas min C, CB B inverse di bawah ke atas min 0, CB B inverse B dikurangi 0, atasnya kan 0, maka kita punya rumus seperti ini ya. Oke, ini untuk ketika integrasi blacknya dengan kendala kurang dari atau sama dengan. Kalau contohnya, ini contoh prototype ya, iterasi kedua kita punya B inverse, itu kita punya B inverse adalah di bawah variable slack itu ya, di bawah variable slack. Oke. Dan B inverse A berarti kan Anda lihat rumusnya itu, B inverse A di bawah variable semula itu ada B inverse A, maka B inverse A adalah, B inverse-nya adalah ini di iterasi kedua, atau mungkin bisa lihat ini ya, B inverse A itu ya, B inverse adalah di tabelnya yang terakhir itu, B inverse A adalah 100 sepertiga, setengah, min sepertiga, min sepertiga, 0 dan setengah. Kalikan dengan A nya adalah tetap, yaitu 103, 022, maka kalau kita kalikan dapat 001, 010. Nah, Anda lihat di tabel Simpek di situ, yaitu di bawah X1 dan di bawah X2 itu 001 dan 010. CB B inverse. CB B inverse adalah koefisien di slack-nya, koefisien fungsi tujuan di slack-nya. Oke. Jadi CB kan 053 karena dia adalah S1 nya 0, X2 nya 5, X1 nya 3, koefisien di Z untuk variabel basis yaitu S1, X2 dan X1.
dikalikan dengan CP-nya itu Pinterest-nya adalah Pinterest yang kita punya sama dengan atasnya. Kalau kita kalikan, Anda dapat 0, 3/2, dan 1. Itu adalah koefisien dari CP Pinterest itu Anda lihat di rumus itu kawan dari slack-nya. Oke, di fungsi tujuan. Maka Anda lihat di tabelnya adalah di bawah S1 itu di Z itu ada 0, 3/2, dan 1. Persis sama. Oke, dan Anda lihat di variabel semula, Anda lihat di bawahnya variabel semula untuk Z. CP Pinterest A min C. Oke, CP-nya 0,53, Pinterest-nya Pinterest A-nya ini langsung saya ambil lebih mudah. Pinterest A-nya saya ambil dari atas tadi yaitu 001, 010 ya, agar mudah menghitungnya. Dan min C, C-nya adalah miliknya variabel semula yaitu 3 dan 5. Maka kalau kita hitung dapatnya adalah 00. Nah, Anda lihat di tabel simpleknya itu. Di bawah tabel simplek, di bawah X1, X2, di baris Z. Dia adalah 00. Jadi sudah kita buktikan rumus itu dengan persoalan yang kita punya. Dan kita cek dengan tabel simpleknya. Gitu ya, di iterasi yang kedua. Oke. Cocok. Oke. Ini rumusnya. Kemudian XB Pinterest B itu adalah rumus untuk ruas kanan, Z adalah CP Pinterest B. Nah, kita lihat ini hasilnya di tabelnya seperti ini. Itu di Z-nya 1000 itu tadi kolom pertama itu Z, kolom kedua untuk X1, kolom ketiga untuk X2, kolom keempat untuk S1. Ini tabel optimalnya ya, ini tabelnya yang kita peroleh tadi ya. Untuk dikalikan, nah maka kita akan dapat Z sama dengan 36. Kenapa? Karena X1, X2 dikalikan 0 tetap 0 ya kan. Maka hasilnya adalah Z. S1, S2 kan 0. S2, S3 kan 0 kan dia maka Z sama dengan 36. Oke. Dan kalau kita kalikan dengan itu, maka Anda punya di garis kedua Anda punya itu ya. Jadi X1 dikalikan dengan 0 gitu ya. X2 dikalikan dengan 0, S1 dikalikan dengan 1. Nah, ini seperti tabelnya nanti ya. Kita dapat 2. Dan kalau yang baris yang ketiga itu kita ketemu X2-nya yang dikalikan dengan 1 itu ya. Oke, dan seterusnya. Ini kalau di tabel simpleknya seperti ini ya. Ini untuk memperlihatkan saja bahwa X-nya dan Z-nya itu ya. Ringkasan dari metode simplek yang direvisi. Langkah awal adalah seperti metode simplek biasa. Masih awal. Dalam iterasi,
variabel masuk seperti metode simplex biasa, tetapi dihitung yang dibutuhkan saja, yaitu variabel masuk berarti cek koefisien di fungsi tujuan. Kalau dia meminimalkan berarti yang paling positif, kalau memaksimalkan seperti tadi yang paling negatif. Itu menjadi variabel yang akan masuk. Variabel keluar ya kita menghitung rasio sama, kita tetap mencari rasio yang terkecil. Tetapi kita hitung yang diperlukan saja, yaitu kita hitung ruas kanannya berapa, dan tadi kan sudah dapat variabel masuk, maka kita punya kolom pivot, kita bagi yang terkecil atau rasio terkecil, maka dia akan menjadi baris yang menjadi baris pivot atau tempat variabel yang akan keluar, gitu ya. Tapi dengan ketentuan bahwa pembaginya harus positif, berarti kolom pivot, elemen-elemen di kolom pivot yang kita pilih sebagai pembagi harus positif, gitu ya. Oke. Jadi ruas kanan dibagi dengan kolom pivotnya. Nah, kemudian kita akan melakukan solusi basis baru. Yang tadi perubahan dari variabel masuk, ada yang masuk menggantikan variabel yang keluar, maka kita punya solusi basis baru, XB, kita punya XB tadi. Kemudian setelah punya solusi basis baru, maka kita akan mencari B inverse yang baru. Bisa, ini ada dua cara. Satu, bisa kita turunkan B inverse yang baru dari B, dan B inverse yang ini belum ya, ini kalau dia sudah optimal baru kita akan mencari XB-nya ya. Jadi kalau sudah punya solusi, maka kita turunkan, kita mencari B inverse yang baru, kemudian kita cari, kalau dia sudah optimal, ya kita cari XB-nya. Gitu ya. Karena akan ada cek optimalitas, maka kita cek kalau sudah optimal, maka kita cari XB-nya, yaitu B inverse B. Jadi optimalitasnya itu seperti metode simplex biasa, tetapi kita hitung yang diperlukan. Yang non basis itu siapa saja, itu yang kita hitung nilainya di fungsi tujuan itu berapa, pakai rumus tadi. Sehingga kita hitung cuma yang non basis saja, karena yang basis pasti dia 0. Nanti nggak usah kita hitung lagi, pasti dia 0. Kita hitung yang variabel non basis saja. Oke, di fungsi tujuan tentunya, karena kita akan melakukan uji optimalitas. Oke. Nah, ini penurunan B inverse. Penurunan B inverse yang baru itu ada dua cara, yaitu B inverse yang baru dimulai dari B. B kita cari B inverse barunya, atau B inverse yang lama, dari situ kita cari B inverse barunya. Nah, mungkin lebih mudah yang bagian yang kedua ini, karena kita tadi sudah lihat dari proses sebelumnya, maka B inverse itu di bawahnya slack, kalau yang tadi ya, di bawah slack 1, di bawah slack 2, di bawah slack 3, atau B inverse itu akan muncul di lokasi identitas. Oke, ya makanya ketika kita menyelesaikan dengan metode simplex direvisi, itu kita atur sehingga di paling kanan sebelum ruas kanan itu dia bentuk identitas. Jadi kalau tadi di sana isinya adalah variabel slack dan variabel artificial, dan bentuknya identitas. Nah, bagaimana bisa bentuk identitas? Ya kita buat, kalau di kendala 1 ada S1, maka S1 dulu. Kendala 2 ada R1, maka kendala 2 ada R2, maka R2 dulu. Kendala 3 ada S2 dan R2, maka R2 yang masuk. S3, S2 pasti dia adalah surplus karena ada R-nya, maka dia dibawa ke keluar, nanti dia didekatkan ke variabel semula, bukan di situ, karena kalau di situ dia -1, tidak identitas. Oke, jadi wakil solusi itu ditaruh di paling kanan sebelum ruas kanan. Oke, sehingga kita punya bentuk identitas di sana, maka di bawah, maka di tempat identitas itu akan jadi B inverse yang baru. Oke, jadi sebenarnya dari B inverse itu kita lakukan UBE, kita dapat B inverse yang baru. Oke.
Nah, ini prosedurnya kita lihat. XK adalah variabel masuk. Ini prosedur menentukan B inverse yang baru. XK adalah variabel masuk. Oke, maka kita punya koefisien XK dalam persamaan I. Maksudnya Anda punya kolom pivot. Oke, Anda punya kolom pivot, dan kolom pivot itu kalau dia kolom pivot di baris pivot, Anda punya elemen pivot. Ini adalah kolom pivotnya. A, IK aksen adalah koefisien XK dalam persamaan I. Maksudnya I berarti dia adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, sama dengan persamaan M. Dia adalah elemen di dalam kolom pivot K, atau di XK, di bawah XK itu Anda kolom pivot, nilainya adalah A, IK aksen. Itu adalah elemen kolom pivot di bawah XK. Oke. Kemudian R sama dengan persamaan yang mengandung variabel keluar. Misalnya saja di kolom pivot Anda punya kolom pivot, dan R adalah nomor persamaan yang mengandung variabel keluar. Berarti baris keberapa atau kendala keberapa tempat variabel keluarnya, itu kendala ke R, itu tempat variabel keluarnya. Oke, jadi tempat variabel keluarnya, jadi kolom pivot, baris pivotnya adalah baris ke R, gitu ya. Atau kendala ke R adalah tempatnya baris pivot, tempatnya variabel yang akan keluar. Oke. Kemudian timbunan persamaan kendalanya adalah persamaan I dikurangi dengan AIK aksen dibagi dengan ARK aksen. Anda lihat di situ dikali dengan persamaan R. Jadi ini adalah untuk merubah itu ya tadi. Untuk I sama dengan I sama dengan 1 sama dengan M ini ya. Jadi ini persamaannya. Di persamaan 1 berarti A1K, di persamaan 1 ya. Di persamaan 1 berarti persamaan 1 min A IK A1K aksen dibagi dengan ARK aksen dikali dengan persamaan ke R. Nah, maksudnya gini, karena persamaan ke R adalah baris pivot, maka OBE, operasi baris elementer ya, maka baris itu menjadi pivotnya. Maka tempatnya, titik porosnya adalah elemen pivot. Elemen pivotnya yang mana? Elemen pivot adalah ARK, yaitu kolom ke K, baris ke R. Kolom ke K adalah tempat variabel masuknya XK, R adalah tempat variabel keluarnya. Maka kalau kendala yang pertama, koefisien dari kolom pivotnya itu akan dibagi dengan elemen pivot dan dikalikan dengan persamaan R, gitu ya. Kemudian dia sebagai pengurang dari elemen di kolom pivot di baris ke-1 atau baris ke I, itu sebenarnya. Tapi ini mungkin agak susah, mungkin nanti akan ada yang lebih mudah, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang I sama dengan R, ya tinggal dibagi saja. Kenapa dibagi? Ya karena kita akan mencari identitas. Di elemen pivot akan kita jadikan identitas. Sehingga kalau di persamaan R itu kan isinya ARK aksen, maka kita bagi dengan ARK aksen juga, sehingga dia menjadi 1. Itu maksudnya. Jadi kita bagi semua dengan elemen pivot, maka di tempat pivot dia menjadi 1 karena dibagi dengan dia sendiri. Itu maksudnya. Oke, kalau yang lainnya ya di atas tadi, yaitu pakai elemen di situ, elemen di persamaan I di kolom pivot dibagi dengan elemen pivot kalian dengan persamaan R gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Jadi B inverse yang baru adalah kalau I tidak sama dengan R, kalau I tidak sama dengan R, maka B inverse yang lama
IJ, min, Anda lihat yang atas tadi. IJ, AIK aksen per ARK aksen itu adalah pengalinya itu ya, skalar untuk OBI-nya. Dan B inverse lama RJ. Oke, Anda lihat itu. Untuk persamaan B inverse baru itu di persamaan yang pertama itu pakai itu, atau ke I itu sebenarnya rumusnya sebenarnya di atas persis. Untuk yang R sama dengan I sama dengan R, maka B inverse yang lama RJ di R I sama dengan R itu dikalikan dengan dibagi dengan ARK aksen itu, dia menjadi identitas. Oke. Kalau ini masih susah, kita lihat berikutnya nanti lebih mudah. B inverse baru sama dengan E kali B inverse lama. E itu apa? Nah, kita lihat. Jadi sederhananya seperti ini. B inverse baru sama dengan E kali B inverse yang lama. Apa itu E? Nah, kita lihat. E adalah matrik identitas. Perhatikan, E adalah matrik identitas dengan kolom ke R. Anda lihat, kolom ke R adalah tempat variabel masuk. R adalah tempat variabel keluar. Jadi, R adalah tempat variabel keluarnya. Maka nanti matrik identitasnya yang kolom ke R itu diganti dengan nu. Oke, jadi E adalah matrik identitas dan kolom ke R, bukan barisnya, tapi kolomnya. Di kolom ke R diganti dengan vektor nu. Oke. Dan saya ulangi lagi. Jadi B inverse yang baru sama dengan E kali B inverse yang lama. E adalah matrik identitas dengan kolom ke R. R adalah nomor, tempat, atau kendala yang tempatnya variabel keluar atau kendala yang menjadi baris pivot. Kalau dia kendala ketiga, berarti dia adalah R sama dengan 3. Nah, 3 itu akan menjadi kolom di E atau matrik identitas yang akan diganti dengan nu. Oke. Nu itu gimana? Nah, nu ada seperti ini. Anda ya. Nu adalah nu 1, nu 2 sampai dengan nu 4, tergantung dari persoalannya. Oke. Atau nu-nya ini sebanyak, ya tentu sebanyak B-nya. B adalah banyaknya variabel basis atau banyaknya kendala. Oke, lihat I ini ya, I-nya sebanyak M kan, nah, itu sebanyak itu karena identitas tadi pasti sebanyak. Anda lihat tuh E kali B inverse yang lama, B inverse ordonya pasti M kali M karena B itu M kali M, B inverse juga M kali M. Maka E adalah juga M kali M, tapi dia identitas yang kolom PR-nya diganti dengan nu. Nah, kita lihat itu. Nu adalah ini, Anda lihat di situ rumusnya itu persis seperti yang di atas tadi, di dua rumus tadi. AIK itu min ya, AIK aksen dibagi dengan ARK aksen. Jika I tidak sama dengan R, jika I sama dengan R maka 1 per ARK aksen. Oke. Anda lihat di situ. Jadi rumus yang di atas itu persis seperti ini. Tapi kita ambil koefisiennya saja, yaitu di atas tadi AIK aksen bagi ARK aksen, tapi min. Nah, maka ini juga min AIK aksen per ARK aksen. Oke, banyak 1 per ARK aksen. Nah, kita ambil skalarnya, pengalinya dari UBI itu ya, kita ambil itunya. Oke, kalau ini masih sukar, ini nanti lihat dengan contoh akan lebih mudah. Jadi sebenarnya cuma kalau dia itu bukan elemen pivot, maka dia dibagi nilai di situ dibagi dengan elemen pivot dan diberi min di depannya. Kalau dia elemen pivot ya dibagi dengan elemen pivot itu saja, sehingga dia menjadi satu yang atasnya menjadi min atau plus tergantung dari nilai dari di situ maupun nilai dari elemen pivotnya. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh prototipe-nya. Variabel basis awalnya adalah XB-nya adalah S1, S2, dan S3. Oke. Kemudian di iterasi yang
pertama, P-inverse adalah identitas, karena B-nya identitas. Oke. Dan kita taruh variabel masuknya bisa dilihat di tabel itu ya. Jadi min C2 nya kan 5, maka minnya adalah min 5, C1 nya adalah 3, min C1 adalah min 3. Maka kita punya X2 sebagai variabel yang masuk karena dia yang paling negatif. Kemudian variabel keluarnya adalah S3, kita di situ, yaitu ketika X2 terpilih menjadi kolom pivot atau variabel yang masuk, maka kita punya elemen di kolom pivotnya adalah 2 dan 2, sehingga ruas kanan dibagi dengan elemen kolom pivot adalah 12/2 dan 18/2, sehingga yang kecil adalah S2, maka S2 jadi variabel yang akan keluar. Oke. Ini ya, 12/2 dan 18/2. Nah, kita identifikasi bahwa kendali yang kedua itu koefisien yang variabel yang mewakili di kendali kedua adalah menjadi variabel yang keluar, yaitu S2, sehingga kita identifikasi R sama dengan 2. Kendali yang kedua, maka R sama dengan 2. Oke, kemudian kita akan dapat variabel basis baru XB, yaitu S1, S2 nya diganti dengan X2 dengan S3. Kemudian kita mencari P-inverse yang baru. P-inverse yang baru kita cari dengan menggunakan nu. Ya, nu, Anda lihat di situ. Tadi kita punya informasi X2 variabel yang masuk, maka kita lihat kolom X2. Kemudian S2 variabel yang keluar, kita lihat baris S2, maka kita ketemu X2 dan S2 itu dinilai 2. Maka 2 adalah elemen pivotnya. Kita lihat nu, perhatikan nu, di baris yang kedua nu itu 1/A 22 aksen, maksudnya adalah kolomnya adalah kolom pivot, yaitu 2, barisnya adalah baris pivot, yaitu 2, maka A 22 aksen adalah sama dengan 2, sehingga kalau 1/A 2 aksen berarti 1/2 berarti setengah. Oke. Dan yang atas adalah A 12 aksen adalah baris 1 kolom yang kedua, yaitu ketemunya S1 dan X2, yaitu 0. Maka 0 dibagi dengan A 22 aksen, ya seperti yang tadi, elemen pivotnya yaitu 2, maka 0/2 dan dapat 0. Dan yang bawah A32 itu baris ketiga kolom kedua, maka di baris ketiga kolom kedua kita punya pertemuan S3 dan X2 yaitu 2, maka 2 kemudian dibagi dengan elemen pivot yaitu 2 juga, diberi min di depannya, maka min 2/2 yaitu min 1. Jadi itulah cara untuk mencari nu. Jadi di elemen pivotnya 1 dibagi elemen pivot. Oke. Di selain elemen pivot, maka selain elemen pivot itu dibagi dengan elemen pivot, kemudian diberi depan diberi tanda negatif. Jadi yang tadi 0 berarti min 0/2, jadi 0, dan yang bawah yang baris ketiga min 2/2, itu saya min 1. Oke. Nah, kemudian P-inverse yang baru adalah E dikalikan dengan P-inverse yang lama. P-inverse yang lama adalah identitas. E-nya adalah matriks identitas, kemudian di kolom ke R, karena R-nya 2, maka kolom kedua diberi nu, sehingga yang 0, 1, 0 diganti dengan nu, yaitu 0 setengah dan min 1. Dan kita kalikan, sehingga kita punya B-inverse yang baru. Oke. Nah, B-inverse yang baru, Anda lihat di situ di tabelnya, yaitu persis ya, di bawah S1, S2, dan S3 itu yang merah itu 1, 0, 0, 0 setengah min 1, dan 0, 0, 1. Itu adalah B-inverse-nya. Kalau kita cari X-nya, nah berarti XB-nya adalah B-inverse B. B-inverse kalikan ruas kanan semula. Maka Anda dapat 466 persis seperti di tabel di atas. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji optimalitas. Kita gunakan rumus di atas.
Nanti uji optimalitas berarti kita akan menentukan variabel non basisnya dulu. Variabel non basisnya adalah X1 dan S2 pada persamaan fungsi tujuan, berarti pada baris Z. X-nya berarti untuk mencari koefisiennya berarti kita pakai CB B inverse A min C. Lihat di atas, sampai di atas, dan S2 kalau dia variabel select maka rumusnya adalah CB B inverse. Oke, itu adalah rumus yang kita pakai untuk mencari koefisien-koefisien variabel non basis X1 dan S2. CB B inverse A min C, nah kita punya ini. CB, Anda lihat XB-nya adalah ada S1, ada X2, ada S3. X1 berarti dia 0. Oke, dan X2 dia 5 karena fungsi tujuannya adalah dia sama dengan 3X1 plus 5X2. Oke, maka dia 5. Dan S3 dia 0, maka adalah CB adalah koefisien Z semula untuk variabel XB yaitu variabel basis yaitu S1, X2 dan S3. Dan B inverse-nya kita sudah mulai tadi. Kemudian A ini adalah X miliknya X1 berarti di bawah X1 yaitu 103. Oke, dan kita kurang dengan C. C-nya adalah karena yang kita hitung adalah X1, maka C untuk X1 yaitu X1, X2, maka C-nya adalah 3. Sehingga kita punya perkalian matrik dan vektor itu yang kalau kita hitung, kita dapat min 3. Serat itu maksudnya tidak kita hitung karena dia miliknya X2 yang dia variabel basis. Ya, sehingga koefisien dari X3 adalah min 3. Kemudian koefisien dari S2 adalah CB B inverse dengan rumus di atas. CB sama dengan di atasnya itu 050, B inverse-nya sama dengan di atas, tetapi kenapa dihilangkan? Karena memang kita menghitung untuk S2. S2 itu berkaitan dengan yang kolom yang kedua, sehingga yang lain tidak dihitung. Kenapa? Karena yang adalah basis, sehingga pasti dia nilainya adalah 0. Ya. Maka tidak dihitung. Maka setelah kita hitung CB inverse, kita dapatkan 5/2. Yaitu koefisien S2 adalah 5/2. Lihat dari sini, karena kasusnya memaksimalkan, maka belum optimal, karena masih ada yang koefisien yang bernilai negatif, yaitu X1. Sehingga X1 menjadi variabel yang akan masuk. Oke. Jadi yang tidak dihitung, Anda lihat lagi, yang tidak dihitung di A itu karena X2-nya itu basis, maka tidak dihitung, dikasih tanda das atau seret itu ya. Itu nggak dihitung karena dihitung pasti nilainya 0 karena dia variabel basis. Dan juga untuk yang B inverse. B inverse itu yang tidak dihitung adalah miliknya S1 dan S3 karena dia non basis, pasti nilainya adalah 0 juga. Itu sehingga dia tidak dihitung. Oke. Yang optimal ya kita lihat dengan tabel di atas itu untuk memudahkan, yaitu X1 akan menjadi variabel masuk itu ya, jadi min 3 itu ya. Kemudian di situ ada di kolom X1 ada 1, 0, 3. Kalau kita buat rasio, pasti akan kita dapatkan S3 yang akan keluar nantinya. Kita lihat iterasi yang kedua, variabel adalah X1. Oke, variabel keluarnya. Kita lihat di rumus itu, variabel keluar adalah rasio, yaitu ruas kanan dibagi dengan kolom pivot. Karena kita belum kita hitung, maka harus kita cari yaitu ruas kanannya dulu, kemudian kolom pivot. Dan kita lihat rumusnya adalah X1, maka rumus kolom pivot untuk X1 elemen-elemennya itu menggunakan B inverse A. Oke. Sedangkan ruas kanan pasti kita pakai B inverse B. Oke. Untuk B inverse A. Jadi
kolom pivot X1 adalah P inverse A. P inverse kita sudah punya yang tadi itu, Anda lihat di tabel itu untuk memudahkan, yang merah itu. Kemudian A untuk X1 adalah 101, sehingga kita kalikan dapat 103 untuk X1. Kemudian rasio adalah ruaskan dibagi dengan koefisien X1, yaitu 103 itu. Maka kita punya, Anda lihat di situ, ruaskannya adalah 464 ya. Sedangkan kolom X1 adalah 103, sehingga 4 dibagi 1, 6 dibagi 0, karena 0 nggak boleh. Kemudian 6 dibagi 3, sehingga kita identifikasi bahwa S3 adalah variabel keluar, yaitu kendala ketiga, maka kita punya R sama dengan 3. Ini identifikasi R sama dengan 3 ini akan kita gunakan untuk mencari untuk mencari E-nya ya. Dengan adanya kita dapat E-nya nanti. Oke. Sehingga kita punya basis barunya adalah S1, X2, dan X1. X1 menggantikan S3. Nu-nya, Anda perhatikan di situ, Nu-nya, kita lihat yang masuk adalah X1, berarti elemen di kolom pivotnya X1 adalah 103. Dan yang keluar adalah S3, maka di 3, maka 3 itu adalah elemen pivotnya, yaitu 13. A13 adalah elemen pivotnya. Oh, maaf ya. A31 karena baris yang ketiga. Oke. Yaitu pertemuan antara S3 dan X1 itu adalah elemen pivot 3. Bahkan Nu-nya adalah yang di bagian elemen pivot, maka 1 dibagi dengan elemen pivotnya, maka 1 dibagi 3, A31 aksen dan 3 maka 1/3. Dan yang atasnya baris X2 dia kan 0, maka 0 dibagi dengan 3 di min, maka dia tetap 0. Dan yang atasnya lagi 1 dibagi dengan elemen pivot 3 dan diberi min di depannya, maka min 1/3. Nah, seperti itu caranya. Kemudian untuk inverse yang baru adalah E adalah identitas, dan di kolom ke R, untuk kolom ketiga diganti dengan Nu, maka kita punya bentuk seperti itu, E-nya. Dan kalikan dengan P inverse yang lama, dan kita kalikan kita dapat P inverse yang baru. Anda lihat di atas tabel yang simplex yang baru, yaitu P inverse adalah yang merah itu 100, 1/3, setengah, min 1/3, min 1/3, 0 dan 1/3. Seperti itu, oke? Untuk mencari X-nya bisa dicari, bisa enggak, karena kalau dicari itu ketika dia sudah optimal baru dicari, kalau belum mungkin tidak dicari. Oke, tapi nggak apa-apa, kita cari dulu XB-nya adalah S1, X2, dan X1. Untuk XB-nya XB adalah P inverse B. P inverse-nya kita sudah punya tadi, P inverse kalikan dengan P ruaskan di awal, maka kita punya 262, ini adalah nilai dari XB-nya. Oke, kita lihat di tabel simplex di bawah. Jadi 262 nilai XB-nya itu ya. Dan itu adalah di merah itu adalah P inverse-nya. Oke. Kemudian kita uji optimalitas, hitung koefisien variabel non basis S2 dan S3 pada persamaan fungsi tujuan. Nah, bagaimana ngitungnya? Anda lihat rumus di atas. Karena S2 dan S3 adalah variabel slack, maka rumusnya adalah CB B inverse. CB B inverse. CB-nya dari mana? Dari XB itu, yaitu S1, X2, dan X1. S1, koefisien di Z awal adalah 0 karena dia slack. X2, kita punya Z sama dengan 3X1 plus 5X2, maka X2 adalah 5, X1 adalah 3, itu CB-nya. Dan B inverse, Anda lihat B inverse-nya seperti di atas, itu ya B inverse-nya.
Dan P inverse dikalikan dengan CP-nya. Kenapa kok dihilangkan yang kolom pertama? Karena S1-nya adalah variabel basis, tidak dihitung. Kalau dihitung, pun hasilnya adalah 0 juga. Sehingga yang kita itu cuma di S2 dan S3 saja. Hasilnya adalah semuanya positif sehingga dia sudah optimal. Maka solusinya adalah X12 yang XB yang di atas itu ya, X12, X26, S12, S20, S3, 0. Untuk Z-nya ya adalah chip XB. CP adalah 052, XB adalah 262. Maka kalau kita dapatkan 36, itu adalah solusinya. Seperti di kolom di Smith tabel sintek di bawah itu ya, di samping itu ya, yaitu X-nya adalah S12, X26, X12 dan Z sama dengan 36. Seperti itu. Oke, terima kasih.